nonton salah Nabi Muhammad. Ayo 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 ayo. Masuk. Keluar lantai 5. Ini lokasinya. Adik di stempel. Pasti registrasi. Oh, the great stories of Prophet Muhammad. Kita mau masuk ke ballroomnya. Ini kita dapat ini memasukin. Sudah mulai. Then a child was born, a man who would grow upon faith and obedience to God, known among his people for his honesty, his courage, his mercy, and his noble character. Mas Hati. His life would change the course of mercy. This is the story of Prophet Muhammad. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, izin ayah bunda, adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu. Sirah Stories ini merupakan film animasi yang dimana dia faceless, tanpa musik, dan insya Allah sesuai syariat. Karena seluruh rangkaian proses pembuatan yang kami lakukan insya Allah terpantau langsung oleh script dan juga faceless. Dan kami pastikan insya Allah kisah yang akan kita tayangkan ini akan sesuai dengan syariat-syariat Islam yang ada. Baik, izin perkenalkan diri, nama saya Mas Rido. Kami dari tim Sirah Stories berasal dari Yogyakarta. Kami berpusat di Yogyakarta. Sirah Stories berdiri dari awal tahun 2026, dari 12 menit. Itu terdiri dari kisah Nabi Muhammad lahir sampai dengan Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Nah, untuk proses untuk film Nabi Muhammad hijrah ke Madinah sampai beliau wafat, itu lagi proses pembuatan. Insya Allah akhir tahun akan selesai karena kurang lebih pembuatannya memakan waktu sekitar 6 bulan. Dan yang akan kita tonton pada pagi hari ini di sesi yang pertama, itu kita akan menonton 3 episode. Jadi tidak keseluruhan episode. Yang akan kita tonton 3 episode, di episode 1, 2, dan 3. Dan untuk ayah bunda yang ingin melanjutkan episodenya, itu bisa menghubungi tim panitia kami di depan atau bisa menghubungi adik-adik yang di mana. Kalian jawabnya apa? Oke Ustaz. Siap? Masya Allah. Coba sekarang yang akhwat, yang perempuan, yang cewek-cewek, coba Ustaz pengen tes kekompakan kalian. Kalau Ustaz bilang ayo anak-anak, kalian jawab oke Ustaz. Ayo anak-anak. Ustaz. Sudah lebih penting dari yang tadi ya. Coba Ustadz pengen yang cewek-cewek sama cowok-cowok, perempuan sama laki-laki, semuanya suaranya bareng-bareng, oke? Masya Allah, ini baru kelihatan sudah makan ini ya. Baik anak-anak yang semoga dirahmati oleh Allah. Pagi ini kita mau ngapain anak-anak? Mau nonton apa mau main bola? Mau nonton ya? Mau nonton apa kira-kira anak-anak? Sirah Nabawi. Yang terakhir adalah kisah Nabi
ketika beliau dirawat oleh pamannya, atau kisah masa kecilnya Nabi. Anak-anak, kalian tahu enggak, di sebuah negeri yang tandus ada rumahnya Allah. Di sebuah negeri yang tandus yang jauh di sana ada rumahnya Allah. Ada yang tahu nggak nama rumahnya apa? Dia kepengen orang-orang Arab pada berkunjung ke negerinya yang bernama negeri Yaman. Ternyata si Raja Abraha ini punya cara. Caranya adalah dia bangun sebuah bangunan yang megah. Bangunannya tinggi sekali. Sampai-sampai kalau orang lihat ujung bangunannya, peci yang sedang dia pakai terjatuh. Saking megah dan tingginya bangunan yang dibangun, burung yang berbondong-bondong. Anak-anak, ternyata setelah kejadian pasukan bergajah, tidak lama setelah itu lahirlah seorang anak yang sangat dinanti-nantikan. Kalian tahu anaknya siapa? Masya Allah, yang lahir adalah Nabi Muhammad. Ada yang tahu ibunya Nabi Muhammad namanya siapa? Ayahnya Nabi Muhammad siapa namanya? Abdullah. Anak-anak tahu nggak? Nabi Muhammad ada. Kemudian Nabi lahir. Setelah beliau lahir, ternyata beliau dirawat oleh ibu susuannya yang bernama siapa? Halimah As-Sa'diyah. Dirawat oleh Halimah As-Sa'diyah. Anak-anak, ketika Nabi Muhammad dirawat oleh Halimah As-Sa'diyah, ada sebuah peristiwa yang mengejutkan dan menyeramkan. Peristiwanya adalah ketika Nabi Muhammad masih kecil, sedang main sama teman-temannya. Kalau kalian biasanya mainnya zaman dahulu, akan tetapi justru disinilah, di kota yang tampak sederhana ini, Allah meletakkan sesuatu yang paling istimewa di seluruh dunia. Di tengah kota Mekah berdirilah sebuah bangunan berbentuk kubus besar yang diselimuti oleh kita. Namanya Ka'bah. Nama untuk menentukan Ka'bah. Salah satu gajah terbesar dan terkuat di antara mereka bernama Mahmud. Di tengah perjalanan menuju Mekah, beberapa suku Arab mencoba menghalang mereka. Tapi sebelum pergi, ia berhenti sejenak di depan pintu Ka'bah. Ia memegang penaik tubuhnya erat-erat, lalu berdoa dengan sungguh-sungguh, memohon kepada Allah agar memberikan pertolongan atas serangan Abraha beserta pasukannya. Kemudian Abdul Muthalib pun pergi. Ka'bah kini berdiri sendiri, sungguh. Mereka terbang berbaris hati, menutupi matahari. Itulah bulan-bulan ababil, pasukan firman Allah. Batu-batu itu kecil, tapi jangan salah, batu-batu itu bukan batu biasa. Satu persatu batu-batu itu dijatuhkan dari langit. Prajurit-prajurit berkelahi yang bergerak perkasa tidak bisa berbuat apa-apa. Gajah-gajah. Bayi tersebut punya kakek bernama Abdul Muthalib. Abdul Muthalib adalah seorang pemimpin yang dihormati, sosok tua yang gagah dan bijaksana, dengan rambut putih dan hati yang hangat. Ia menolong sang bayi dengan hati-hati. Ia membawanya masuk ke dalam Ka'bah. Di hadapan rumah Allah yang suci itu, ia berdoa dan bersyukur dengan sepenuh hati. 7 hari kemudian, Abdul Muthalib mengadakan syukuran dan mengumumkan nama sang cucu kepada semua orang. Bayi itu ia beri nama Muhammad, nama yang istimewa. Orang
lingkungan yang asing bagi orang-orang di masa itu. Abdul Muthalib berkata oleh kakeknya dengan penuh harapan. Dan ternyata harapan itu menjadi kenyataan yang jauh melebihi apa yang bisa dibayangkan oleh siapapun. Hari-hari pun mulai berlalu. Bayi kecil Muhammad tumbuh dengan tenang di pelukan ibunya. Banyak orang yang menyayanginya, karena sejak kecil Muhammad sudah terlihat berbeda. Wajahnya lembut, matanya teduh, dan kehadirannya membuat hati orang-orang merasa nyaman. Terakhir dia mengajarkan manusia untuk menyembah Allah, saling menyayangi, berkata jujur, dan berbuat baik kepada semua. Pasnya pelan dan teratur, seperti seorang yang tahu bahwa dia sangat dicintai. Di kota Mekah, ada sebuah kebiasaan lama yang sudah turun-temurun di kalangan orang Arab. Bayi dari keluarga terpandang di Mekah tidak diasuh di kota. Mereka akan dititipkan kepada ibu dari suku terpencil yang tinggal jauh di padang pasir. Gue berharap seperti itu. Ketika mereka tiba di perkampungan Bani Sa'ad, keajaiban tidak berhenti. Kambing-kambing ternak Halimah menjadi banyak oleh susunya. Padahal, para tetangga mereka tidak mendapatkan setetes pun susu dari ternak mereka masing-masing. Di perkampungan Bani Sa'ad, Muhammad kecil tumbuh dengan sehat dan kuat. Ia bermain di bawah langit biru yang luas, berlari di antara bukit-bukit bersama anak-anak lain, dan menghirup udara padang pasir yang bersih setiap hari. Bagian setan yang ada pada dirimu. Malaikat Jibril kemudian mencuci jantung tersebut dengan air zam-zam di dalam wadah yang terbuat dari emas. Setelah selesai, ia menaruhnya kembali di tempat semula. Melihat apa yang terjadi, saudaranya berlari ketakutan. Napasnya naik turun dengan cepat. Ia harus segera melaporkan kejadian ini kepada Halimah. Setelah sampai di Madinah, Aminah mengajak Muhammad kecil mengunjungi makam ayahnya. Untuk pertama kalinya, Muhammad bisa menginjakan kaki di kota ayahnya dimakamkan. Ayah yang belum pernah ia kenal, ayah yang hanya bisa ia rindukan. Mereka tinggal di Madinah untuk beberapa waktu, di samping kakek yang menyayanginya. Muhammad kecil tumbuh dengan tenang. Namun, siapa sangka ada ketetapan Allah yang menunggu di depan sana. 2 tahun setelah ibunya wafat, ketika Muhammad kecil baru berusia sekitar 8 tahun, Abdul Muthalib jatuh sakit. Tubuh kakek yang megah itu perlahan melemah. Tidak lama kemudian, Abdul Muthalib pun meninggal di usia sekitar 80 tahun. Sini. Nanti dulu jangan jawab. Sini deh. Yang lain duduk di bawah ya, adik-adik yang di atas duduk di bawah. Coba Ustaz tanya, nama rajanya siapa dek? Raja Abraham. Masya Allah, kamu mau buka apa gelas? Nah silakan duduk. Barakallahu fiik. Sekarang ada lagi 2. Pertanyaannya adalah, siapa yang tahu nama ibu susuannya Nabi Muhammad? Coba yang belakang tuh, baju hitam. Iya kamu. Siapa nama ibu susuannya? Nah, ini buat kamu, ini buat adiknya. Silakan duduk. Semuanya anak-anak, silakan semuanya duduk. Ayo anak-anak. Mari siap-siap. Bismillah, semangat. Jadi anak-anak, pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah tentang bagaimana Allah menyayangi Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau dari mulai lahir hingga beliau sedikit dewasa, Allah menjaganya. Kenapa?
karena Allah sedang menyiapkan beliau untuk menjadi manusia yang terbaik. Pelajaran untuk kita anak-anak, jangan jadi orang yang Kita sudah selesai nonton. Kita mau pulang. Kita sudah selesai nontonnya.